bikin di sini semua tidak ada manfaatnya untuk Indonesia, sehingga saya juga tidak merasa bahwa Indonesia wajib kenal saya, tidak kenal juga tidak ada masalah, sehingga saya realistis bahwa Indonesia memang bukan bagian dari saya dan saya bukan bagian dari Indonesia, kecuali secara teknis saya warga negara dan penduduk yang taat kepada hukum, itu dok. Selebihnya makiyahan kayak Genduri Cinta ini adalah sumbangan saya untuk Indonesia besok. Mudah-mudahan muncul manusia-manusia baru yang pikirnya berbeda, punya keutuhan kepribadian, punya kematangan, punya keseimbangan, ya, punya sangkan parang yang tepat, punya pangkal dan ujung yang tepat dalam kehidupannya, sehingga insya Allah Indonesia akan berubah, akan lebih baik dengan Anda semua besok-besok menjadi pemimpinnya. Tapi tidak untuk hari ini, karena saya hari ini Indonesia tidak mau tahu saya. Hanya kalau pas butuh datang ke saya. Apa itu Mabes Polri, apa itu Menko, apa itu gubernur, apa itu calon gubernur, apa siapapun, hanya kalau pas darurat dan butuh baru datang ke saya. Dan saya tidak menganggap itu Indonesia, karena Indonesia bukan kepentingan, Indonesia adalah cinta dan keindahan. Ya, tapi tadi malam saya cemas di KPK karena waduh ini urusan lagi nih sama Indonesia, gitu kan, waduh. Terus saya jadi mikir, sehingga tadi ketika teman-teman KPK kesini kan saya harus carikan formula yang tinggi, yang luas, sehingga tidak terjadi benturan, tidak menawarkan pertentangan, tidak menawarkan apapun. Sampai-sampai novel mengatakan bahwa kalau saya mengejar seorang koruptor itu karena saya mencintai mereka. Dan apa yang diomongkan Al-Habib kita tadi, cintailah yang dianiaya maupun yang menganiaya, sudah langsung menjadi terminologi atau bagian pemahaman tasawufnya teman-teman KPK pada malam hari ini. Tapi alhamdulillah ketemu tadi formulanya. Kalau tidak, saya sudah bilang sama mereka, jangan ceritakan yang Anda ceritakan ke saya. Kalau Anda ceritakan semua urusan Anda, itu akan terjadi luar biasa benturan-benturan. Jadi simpan saja. Yang penting Anda berjuang terus, saya ikut mendoakan. Saya akan ajak teman-teman untuk ya Hafid Ifatna, ya Rahman, ya Rahim Irhamna. Dan itu bisa Anda pakai kapan saja. Tiap hari Anda wiridkan sebelum tidur, sama bangun tidur, atau setelah sholat. Itu Anda ulang terserah seikhlas Anda. 3 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali, 17 kali, 19 kali, 33 kali, monggo 41 kali atau berapapun yang Anda ikhlas. Mudah-mudahan Anda dilindungi oleh para malaikat dalam semua urusan Anda. Nah, jadi saya masih agak cemas-cemas juga, meskipun sudah saya temukan formula untuk teman-teman KPK. So, kalau ini tadi kan, makanya saya bilang Indonesia di Islam tidak ada pahlawan, yang ada saya. Kalau di sini nanti, kalau di sini dia tampil, kita harus gini, harus melawan gini, nanti jadi pahlawan. Akan terjadi konfrontasi dan benturan. Nah, saya usahakan saya teman-teman tadi perspektifnya saja, perjuangan saja, bukan perlawanan, perjuangan. Bahwa Anda harus melakukan apa yang harus Anda lakukan. Kalau Anda lahir, Anda harus mau jadi manusia, kan begitu. Jadi perspektifnya adalah perspektif perjuangan, jihad, bukan soal menang atau kalah. Jadi tidak penting Anda sukses apa tidak sebagai pemberantas korupsi, yang penting Anda tidak pernah berhenti berjuang. Itu tadi perspektifnya begitu. Tapi saya masih cemas juga, ini saya jadi urusan sama Indonesia, padahal saya sudah tidak bagian dari Indonesia, dan Indonesia bukan bagian dari diri saya, sudah 21 tahun. Nah, ketika ada pertanyaan Anda tadi dijawab oleh Mas Wawan, saya jadi tenang, berarti memang tidak ada masalah dengan Indonesia. Tidak perlu ada yang saya tolong dari Indonesia, semua sudah beres. Indonesia akan jadi negara superpower, tidak perlu cemas ada bentrokan besok, sehingga saya aman, tentram, saya tidak perlu ikut-ikut apapun. Kalau ada apa-apa, jangan minta tolong saya lagi. Jelas ya, kalau ada apa-apa besok, tidak usah minta tolong, dan saya tidak akan terima. Kecuali Allah yang marah sama saya, bantu, baru saya bantu. Saya hanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui utusan-utusannya entah siapa. Itu satu. Jadi gitu Mas Wawan, terima kasih atas ketenangan yang Anda berikan kepada teman-teman. Dan Anda juga tenang-tenang aja, karena saya juga merasa sudah bebas, merdeka, saya tidak ada masalah sekarang. Dan beliau sudah menjelaskan semuanya, dan saya setuju lah pokoknya, istilah rapopo lah, wis monggo-monggo lah. Jadi kalau saya ditanya lagi, loh, kurang apa Indonesia?
Anda pernah hebat dengan Atlantis, Anda pernah hebat dengan Madagaskar, Anda pernah hebat dengan Mikul Dhuwur Mendem Jero. Anda semua memiliki apa saja yang mereka tidak punya. Arab Spring gilirannya ke sini sekarang tapi tidak akan terjadi. Kenapa? Karena orang Indonesia tidak perlu dipaksa, wong mau kok diperkosa. Begitu dan seterusnya. Tapi nanti dulu itu tidak usah saya omongkan lagi. Nanti saya jadi bantah-bantahan sama dia. Oke, tapi intinya no problem. Jadi kita sekarang tenang. Pilpres tenang, tidak ada masalah setelah itu. Mas Wawan sudah mengatakan, sehingga saya juga merasa tentram, sehingga tidak ada lagi persoalan yang akan datang ke saya. Kalau yang terjadi kemarin-kemarin sudahlah saya relakan. Tapi besok kalau ada apa-apa lagi, saya tinggal bilang, loh, katanya sudah beres, katanya aman-aman saja, kenapa sekarang mengeluh kepada saya dan seterusnya gitu ya. Kira-kira gitu ya Mas, yang paham ya? Oke. Jadi gitu Mas Wawan. Ini anak-anak sampai lihat, cari di seluruh dunia, di planet Mars, Jupiter, sampai ke black hole, sampai ke supernova, sampai Milky Way, sampai manapun, cari kumpulan pemuda-pemuda, sampai anak kecil, yang duduk dengan tenang menerima ilmu dengan penuh kesabaran sampai jam 3 pagi. Cari di seluruh dunia. Cari presiden, cari negarawan, cari ulama, cari kaisar, cari jenderal yang bisa bikin orang duduk sampai jam 3. Cari. Jadi saya sangat serius, jangan dipikir saya tidak memikirkan Indonesia. Aku sedang menanam sesuatu untuk Indonesia esok pagi. Aku juga merelakan engkau tidak menghormatiku, karena aku juga tidak merasa perlu engkau hormati. Karena dihormati manusia yang tidak terhormat bukanlah kehormatan. Ya. Jadi audiens saya adalah Allah, maka akhirnya Beben bikin buku audiens saya adalah Allah kan gitu. Oke, sekarang saya jawab. Yang pertama, apa sejatinya hidup dan apa hidup yang sejati, gitu Mas ya. Gitu ya Mas ya. Saya ingin katakan sama Anda, saya bisa jawab ini 1000 macam. 2000 bisa, 3000 bisa. Ya. Atau sebanyak jumlah manusia. Jawabannya tinggal ambil dari mana. Semua bisa masuk. Anda tembus bumi dari titik manapun akan sampai ke pusatnya. Gitu ya Mas. Jadi saya tidak akan menjawab Anda. Loh, nikmatnya orang hidup itu mencari kemudian menemukan sejatinya hidup malah tanya. Nikmatnya itu Anda cari sendiri, Anda nikmati sendiri, kok malah tanya sama saya. Nanti jadi copy paste, jadi template. Jangan, Anda cari sendiri, Anda nikmati sendiri, kecuali menguji saya. Kalau menguji saya, Anda maunya saya lulus apa tidak lulus? Atau saya bikin tidak lulus? Kan begitu. Jadi, tidak usah menikmati romantisme seperti itu, Mas. Sejatinya hidup itu tukang becak ya tahu. Tadi kan dikatakan, di mana tadi negara Slovakia? Itu di Bosnia juga sama. Orang Bosnia itu kalau ke sini, dia seneng duduk di pinggir jalan sama tukang bakso, tukang tambal ban. Saya lihat mereka duduk ngobrol. Kenapa saya bilang kenapa Anda kok seneng banget di Indonesia ketemu sama orang kecil? Dia bilang, saya mendengarkan omongan tukang becak, tukang sado, andong. Itu mereka setiap orang di Indonesia itu jelas filosofinya, jelas tujuan hidupnya, jelas pemahamannya mengenai asal usul. Jelas dari mana ke mana, itu jelas. Dan harus bagaimana orang Indonesia itu jelas. Meskipun tidak sekolah. Justru ketika sekolah dia menjadi tidak jelas. Tapi semua orang tradisional, orang yang hidup di desa-desa, makanya di desa tidak ada orang stres. Kalau di kota sangat mudah stres, sangat mudah dibully, sangat mudah membuli dan seterusnya. Karena dia tidak punya ujung dan pangkal. Jadi dia tidak berdiri di atas tali antara ujung dan pangkal. Jadi di sini dia goyang, terus dia bikin ujung lagi, bikin pangkal lagi, terus menerus tidak pernah ketemu, maka akhirnya stres. Dan saya banyak menangani orang-orang yang semacam itu, dan susah sekali untuk dikasih tahu, loh kamu tiap hari bikin patokan lagi, bikin patokan lagi. Kambing itu harus cari patokan satu, terus nanti kamu kemana pun tergantung panjangnya tali dari patokan itu ke leher kamu, itu namanya kambing. Lah ini kambing modern di kota-kota besar ini bikin patokan sendiri-sendiri, jadi lari kemanapun dia tidak tahu jauh apa tidak.